like soul food. Parked up outside in the old school. The new. Halo, perkenalkan nama saya Dedi Kurniawan Tasu dengan NIM 240301126. Halo, perkenalkan nama saya Gerati Menoto Bolon. Dengan NIM 240301881, saya bersama. Halo, perkenalkan nama saya Morianta Borusitorus dengan NIM 240301169. Perkenalkan, nama saya Eliezer Robi Manulang dengan NIM 240301133. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shalini Rana Sabila dengan NIM 24030111167. Halo semua, nama saya Rafa Zaiden Ibnu Khairi dengan NIM 240301119. Hai semuanya, perkenalkan nama aku yang Fajar Azahra dengan NIM 240301145. Kegiatan pertama, persiapan alat dan bahan. Dipersiapkan alat dan bahan pembuatan sungkup. Adapun alat dan bahan yang disiapkan adalah kayu balok berukuran 4 meter yang dipotong menjadi 50 cm dan 60 cm, kain tile sepanjang 40 meter, resleting sebanyak 8 buah tiap kelompok dengan ukuran 25 cm, paku, palu, alat jahit, dan alat perkakas kayu. Kegiatan kedua yaitu pembuatan kerangka sungkup. Dilakukan pembuatan kerangka sungkup. Kerangka sungkup dibuat dengan merangkai kayu groti berukuran 50 cm dan 60 cm menjadi balok. Kerangka sungkup dibuat sebanyak 8 buah untuk setiap satu kelompok. Yang berikutnya kegiatan ketiga, pemasangan kain tile dan resleting pada rangka. Dilakukan pemasangan kain kasa ke semua sisi kerangka sungkup kecuali pada bagian bawah sungkup. Setiap sisi kain kasa direkatkan dengan paku payung agar kain tile kuat dan tidak mudah lepas. Setelah pemasangan kain tile, dipasang resleting berukuran 25 cm pada satu sisi sungkup, dipasang dari titik tumbuh sampai atas dengan cara dijahit. Kegiatan keempat yaitu persiapan media tanam. Dilakukan persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan adalah tanah topsoil, dimasukkan pada ember berukuran 5 kg. Kegiatan kelima yaitu persiapan bahan tanam. Dilakukan persiapan bahan tanam. Adapun tanaman yang digunakan adalah tanaman padi dengan kondisi yang sehat dan terbebas dari hama dan penyakit. Kegiatan keenam yaitu pindah tanam tanaman. Dilakukan kegiatan pindah tanam. Tanaman padi yang berumur 2 MST dipindahkan ke ember yang berisikan media tanam topsoil. Pada tiap satu ember berisi satu tanaman. Pada kegiatan ketujuh, dilakukan pemeliharaan tanaman padi yang meliputi penyiraman serta penyiangan gulma di sekitar area tanaman. Penyiraman dilakukan untuk menjaga ketersediaan air agar tanaman padi dapat tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kekeringan. Selain itu, dilakukan juga pengiangan gulma untuk membersihkan tanaman pengganggu yang dapat menghambat pertumbuhan padi karena bersaing dalam memperoleh unsur hara, air, dan cahaya matahari. Dengan adanya kegiatan pemeliharaan ini, diharapkan pertumbuhan tanaman padi menjadi lebih optimal dan sehat. Pada kegiatan ke-8, dilakukan pengontrolan hama wereng putih sebanyak 10 ekor pada setiap sungkup.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengamati perkembangan serta pengaruh hama terhadap tanaman yang berada di dalam sungkup percobaan. Pengontrolan dilakukan secara teratur agar jumlah hama tetap sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan. Pada kegiatan ke-9, dilakukan introduksi musuh alami pada sungkup 2 dan 4. Musuh alami yang digunakan yaitu tomcat sebanyak 5 ekor pada setiap sungkup. Pada kegiatan ke-10, dilakukan pengaplikasian insektisida pada tanaman yang berada di sungkup 3 dan 4. Pengaplikasian dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan insektisida decis yang telah dicampur dengan air menggunakan dosis 1 ml per liter air. Penyemprotan dilakukan secara merata pada tanaman untuk membantu mengendalikan hama yang menyerang tanaman selama proses penelitian berlangsung. Pada kegiatan ke-11, dilakukan pengawasan tanaman yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kondisi tanaman serta perkembangan hama dan musuh alami selama penelitian berlangsung. Adapun parameter yang diamati meliputi intensitas serangan hama yang diketahui melalui skala kerusakan tanaman padi atau Oryza sativa. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap mortalitas hama serta mortalitas musuh alami yang digunakan pada setiap perlakuan. Hama yang digunakan kelompok 6 pada praktikum kali ini ialah wereng putih atau Sogatella furcifera, di mana wereng putih ini merupakan hama yang umum menyerang tanaman padi. Gejala serangan hama wereng putih pada tanaman padi dapat dilihat dari perubahan kondisi daun dan pertumbuhan tanaman. Tanaman yang terserang biasanya menunjukkan daun berwarna menguning hingga mengering karena cairan tanaman dihisap oleh hama. Selain itu, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, batang terlihat lemah, dan jumlah anakan berkurang. Pada bagian daun sering tampak bercak atau warna keputihan akibat aktivitas makan wereng putih. Jika serangan terjadi dalam intensitas tinggi, tanaman dapat mengalami kekeringan, layu, bahkan mati sehingga menyebabkan penurunan hasil panen padi. Untuk musuh alaminya, kami kelompok 6 memilih tomcat atau nama latinnya disebut Paederus fuscipes, di mana predator tomcat ini berperan penting dalam mengendalikan populasi wereng putih pada tanaman padi secara alami. Tomcat merupakan serangga predator yang aktif memangsa telur, nimfa maupun wereng dewasa di area persawahan. Keberadaan tomcat membantu menekan perkembangan hama sehingga kerusakan tanaman padi dapat dikurangi tanpa penggunaan pestisida berlebihan. Selain itu, tomcat termasuk musuh alami yang menguntungkan bagi petani karena mampu menjaga keseimbangan ekosistem sawah dan mendukung pengendalian hama secara hayati. Penyemprotan insektisida dilakukan pada tanggal 21 bulan 4 tahun 2026. Hasilnya tingkat mortalitas hama naik secara signifikan, yang artinya hama pada tanaman perlahan mati. Hal yang sama juga terjadi pada sungkup yang dimasukkan musuh alami, terjadi peningkatan mortalitas. Dan dari hasil praktikum penyemprotan insektisida lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan musuh alami. Tetapi penggunaan insektisida tidak aman jika terlalu sering digunakan, karena terdapat kandungan kimia yang berbahaya atau toksik dan malah dapat menyebabkan hama akan mengalami resisten, sehingga lebih aman penggunaan musuh alami. Pada praktikum kali ini terdapat 4 perlakuan, di mana 1 perlakuan 1 sungkup, maka total keseluruhan ada 4 sungkup. Pada kelompok 6 terdapat 7 tingkat kerusakan sesuai pada jurnal, yaitu skala 0 tidak ada kerusakan, skala 1 kerusakan sangat ringan, skala 3 daun pertama dan kedua dari sebagian besar tanaman berwarna kuning sebagian, skala 5 daun menguning hebat dan kerdil atau sekitar 10-25% tanaman layu, skala 7 lebih dari 50% tanaman layu atau mati dan tanaman yang tersisa mengalami sangat kerdil atau mengering, skala 9 semua tanaman mati. Demikian video dari kelompok 6 mengenai pengamatan hama wereng putih dan peran predator tomcat pada tanaman padi. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat dalam memahami pentingnya pengendalian hama secara alami di lahan pertanian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.